Papua semua gitu? Iya, tiga-tiganya. Ih, Karena dia nih tipe pemain yang nyeleneh gitu loh. Satu orang pemain Timor Leste back ya, itu megang bola di daerah pertahanannya sendiri, tiba-tiba dia sudah dikepung oleh 3 orang pemain Indonesia. Itu kan artinya apa? Ini sudah pola-pola itu sudah mulai kelihatan gitu loh, Bro. So there's flexibility in that lineup. It's the same with Singapore. Brosis, apa kabar? Balik lagi bersama kita di Offside 433. Ada Bro Ipung. Apa kabar Bro Ipung? Ya, alhamdulillah baik, Bro Eri. Gimana, Bro? Alhamdulillah. Kita ngobrol soal pertandingan Indonesia lawan Timor Leste yang leg kedua ya. Ya. Kemarin kan Indonesia menang 3-0. Betul. Gimana nih menurut pengamatan Bro Ipung? Ya, memang sepertinya Sintayong dengar apa yang gue omongin deh kayaknya kan. Karena kan waktu leg pertama saya udah pernah ngomong, ini sebaiknya Evan Dimas jangan main. Kemudian striker jangan Hanis Nagara, jangan Dedi. Ya, kemudian kan mereka yang masuk tuh di belakang, Marcelo Ferdinand sama si ini kan yang Ronaldo Kuateh di belakang. Kan saya kepengennya dia main dari awal. Ternyata kejadian. Tapi mungkin memang. Dan yang saya nggak nyangka juga Terence masuk gitu loh. Itu juga benar, dan dia malah bagus malah ya. Bikin gol. Iya. Ya memang kalau dilihat dari pertandingan pertama ya dibanding pertandingan kedua ini justru memang kelihatan lebih organized ya. Di tim Indonesia. Kita lihat memang apalagi tim Indonesia, tim Garuda bisa mencetak gol melalui Terence yang memanfaatkan kecepatannya hasil umpan terobosan dari Ricky Kambuaya. Di menit ke-6 kalau nggak salah itu menit ke-6 sudah masukin. Masih awal, masih 5 awal kalau nggak salah ya. 5, antara 5 dan 6. Dan itu sebetulnya kan sepertinya saya saat melihat gol pertama ini punya ekspektasi, wah ini akan terjadi jumlah banyak gol gitu banyak. Ya. Ternyata tidak kejadian tuh, Bro. Tidak kejadian. Tidak kejadian karena lagi-lagi tim dari Timor Leste juga mungkin juga sudah belajar banyak bagaimana cara menghadapi Indonesia. Tapi paling tidak hasil kemarin itu memberikan nilai-nilai positif. Apalagi di situ adalah pertandingan FIFA Matchday yang akan punya pengaruh terhadap poin-poin Indonesia di peringkat dunia, begitu Bro? Ya benar. Ya. Nah kemarin 100% pemain Indonesia yang menggolkan. Pemain dari Papua malah. Papua semua gitu? Iya, tiga-tiganya. Gol pertama Terence Puhiri, gol kedua Rumakik, gol ketiga Ricky Kambuaya. Hebat ya. Wah, hebat banget ya. Tapi saya sih nggak kaget karena gini. Selain Jackson F. Diago pernah berkomentar ya bahwa Indonesia tuh punya bakat-bakat yang sangat bagus, terutama di Indonesia Timur di daerah Papua gitu. Dia bilang seperti itu Jackson F. Diago. Jackson sewaktu bicara seperti itu karena saat itu dia sebagai pelatih di Persipura Jayapura.
Hmm. Jadi dia bilang, ini orang-orang di Papua tinggal dipoles sedikit jadi pemain, katanya. Hmm. Dan memang bakat karena Berarti heeh, berarti mirip Brasilnya di eh, ya Amerika di Selatan ke gitu Asia ya. lah. Di Amerika Selatan gitu kan. Di Amerika Selatan kan Iya, yang main bola jago-jagonya dari Brasil ke Argentina ya. Mungkin betul. Indonesia dari Papua gitu. Ya, ya, ya. Betul. Seperti juga di Afrika ya. Afrika memang secara genetis mungkin di Papua juga sama ya. Secara genetis mereka memang punya kekuatan lah ya. Punya fisik yang lebih Hmm. kuat. Tinggal yang di maintenance adalah endurance-nya, jadi Hmm. ketahanannya. Hmm. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kita tidak takut akan kehilangan bakat-bakat yang muncul dari timur gitu loh, Iya, Bro. benar, 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 benar. Mantap, mantap, mantap. Hmm, Jadi yang hmm. golin dari Papua semua, Iya. ya. Terus, eh Gini, kadang kalau saya lihat juga komentar dari beberapa orang atau beberapa pihak hmm, yang menyayangkan, sebetulnya menyayangkan kenapa harus uji coba melawan tim yang secara di atas kertas memang ada memang di lebih bawah lemah gitu ya. loh, lebih lemah. Ya, Tapi benar. hitung-hitungannya itu masuk akal saya pikir. Mhm, Perhitungannya gini, kita kan sedang menghadapi event di Kamboja nanti tanggal 14, ya kan? mhm, Nah, pada tentu yang diminta atau yang dimau oleh staf pelatih dan katakanlah pembina di tim mhm, nasional, mhm. munculnya adalah kepercayaan diri gitu loh. Oh Nah, ya, kalau misalkan dalam uji coba yang rentang waktunya dekat dengan event resmi yang dituju, terus kemudian dapat lawannya. hasil yang minor, nah Heeh. itu akan punya pengaruh terhadap kepercayaan diri. Oh itu maksudnya. Karena Iya, saya memang saya kalau saya pikir, di dalam hmm, berita saya sempat baca, memang setelah ini di akhir tahun, apa di tahun ya, depan gitu ya, itu akan ada uji coba dengan negara-negara yang ranking FIFA-nya lebih tinggi. iya. Saya Ya, dengar rencana mau melawan Kroasia kalau nggak salah. iya, ada 3 negara kalau nggak salah. Nanti coba saya cek Salah lagi. satunya itu. Jadi Jadi memang gini, jangan kemudian kita hanya melihat pada katakanlah sisi yang ini kok nggak ada perubahan apa-apa, yang dilawan cuma yang tim ecek-ecek. hmm, Bukan itu sebetulnya tujuan semula gitu loh. hmm, Tujuannya bukan lagi untuk kita kelihatan wah gitu loh. Tapi eh, bagaimana kita bisa ngebangun secara psikologis kepercayaan diri di saat event yang sudah mulai dekat, begitu. ya, Coba bayangkan deh, di dalam event yang begitu dekat, tim nasional kita kalah 5-0 melawan tim kuat gitu ya. ya, Ini apa jadinya coba? iya. Ngaruh Pasti dong. pasti semua pemain jadinya ragu-ragu untuk bergerak kan. Wah, kemarin kayak gini Iya, salah, kayak gini salah gitu. iya. Memang harus. Dan yang saya suka juga gini, ini kan kelihatan sekali rencana dari STY ya. Kenapa dia masukin Marcelino Hmm, Ferdinand dan hmm, Ronaldo Kuate? hmm, Karena ya itu mereka ingin membidik hmm. yang di event Kamboja Oh, gitu yang loh. udah untuk AFC eh Iya, eh AFF sorry Under AFFU 23 ya. 20 under ya 23. Ah, Dan kemudian saya juga melihat ada perkembangan yang bagus di sisi striker walaupun memang hasilnya belum 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 ini ya, belum hmm, kelihatan nyata. hmm, Di sini memang posisi striker adalah posisi yang paling riskan di kubu Indonesia karena di timnas Garuda tidak ada striker murni hmm, yang bisa katakanlah bisa menjadi lumbung gol atau menjadi target gol, hmm, mencetak gol gitu loh. hmm, Nah kemarin itu dengan sangat terpaksa saya katakan hmm, mungkin STY juga menempatkan Ronaldo Kuates sebagai target di hmm, striker hmm, karena melihat yang lain itu tidak bisa bergerak secara efisien hmm, ataupun membuat gol gitu loh. hmm, Nah kemarin itu saya lihat ada perkembangan bagus dari Ronaldo Kuate karena dia nih tipe pemain yang nyeleneh gitu loh, hmm, yang eh, boleh dibilang berani deh untuk melakukan terobosan-terobosan, melakukan sesuatu yang berbeda gitu loh. hmm, Dan ini cukup 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 ini ya, cukup memberikan optimisme bahwa
seandainya Ronaldo Kuateh ini kemudian diplot jadi striker, mungkin bisa jadi gitu loh. Cuma masalahnya posisi asli dari Ronaldo Kuateh ini itu bukan di striker, itu masalahnya. Dia biasa diposisikan sebagai wing gitu loh, entah di kiri atau di kanan. Nah, kemarin STY karena melihat striker-striker yang lain tidak memberikan hasil yang baik, dicobalah Ronaldo Kuateh walaupun dia jatuh bangun, tapi itu kan paling tidak ada spirit untuk ini ya, untuk bisa nyetel dengan posisinya gitu loh. Gitu, Bro. Ya, ya. Tapi di akhir pertandingan itu kan striker Dedik dimasukin juga, ada Iya. beberapa pemain yang dimasukin yang sebelumnya nggak ada kan. Maksudnya Iya. yang di leg satunya di awal malah sekarang ditaruh di akhir gitu. Itu Iya. maksudnya memang hanya untuk memberi kesempatan aja atau uji coba gitu dengan ini atau gimana tuh? Gini, kalau Dedik Setiawan kan memang dia diplot sebagai striker ya. Paling tidak kalau misalkan dia bisa berbuat pada saat pertandingan Timor Leste itu kan akan membuat tingkat kepercayaan diri dia tumbuh ya. Lebih tinggi. Walaupun saya pikir untuk di Kamboja mungkin Dedi Setiawan nggak akan dibawa karena usia sudah lewat. Nah, kemudian di sebelah kiri itu kan Pratama Arhan diganti ya sama Edo ya. Nah, Edo ini juga kan boleh dibilang pada pertandingan pertama itu juga membuat sedikit kelalaian lah ya sampai muncul gol pertama dari Paulo Gali ya. Nah, tapi tetap diturunkan oleh STY karena STY ingin atmosfer pertandingan itu juga dirasakan oleh pemain-pemain pengganti gitu loh. Itu, Bro. Ya. Karena memang penting sih ya, nanti kan waktu di dalam kompetisi yang sesungguhnya kan tidak selamanya tim inti terus kan yang harus bermain kan, bisa jadi ada tim yang kedua apa karena segala sesuatu. Contoh misalkan di AFF kemarin kan ketika yang terakhir ketika Bagot mestinya main ternyata tidak boleh main kan. Iya. Ya, mungkin aja kejadian-kejadian seperti itu bisa terjadi di ada faktor-faktor non kompetisi yang lain. teknis Ya, jadi kan mau nggak mau kan seolah-olah tim bayangan lu harus siap juga kan kondisinya. Betul, itu penting dalam kedalaman sebuah squad ya. Makanya harus paling tidak level kualitas permainan dari tim utama dengan yang ada di bench itu boleh dibilang harusnya sama ya. Harusnya itu adalah sama, sesuatu benar, yang setuju, ya. Itu yang ideal gitu loh. Ideal. Ya. Kemudian saya juga mencermati bagaimana Marcelino main dari awal ya. Saya suka sekali sama Marcelino main dari awal. Karena dari situ kelihatan sekali bahwa di usia yang masih 17 tahun, 3 bulan, kok orang ini punya tingkat kepercayaan yang bagus. Saya melihat itu sih. Karena di level klub dia bermain di Surabaya, di Persebaya, dia sudah mencetak 4 gol dan 6 assist untuk anak di usia umur 17 tahun ini di klub senior ya. Di klub senior di Liga 1 gitu. Liga 1 lagi. Wah. Iya, itu luar biasa ya. Ya, dan saya juga melihat karena mungkin ya sebetulnya kalau saya melihat kecenderungannya STY, STY itu lebih memilih tipe-tipe Marcelino ini yang lebih dikedepankan ketimbang Evan Dimas misalkan. Karena Evan Dimas ini mungkin dia sebagai kreator ya, kreator permainan, tapi jangan lupa bahwa permainan sepak bola saat ini sudah sedemikian dinamis gitu loh. Artinya semua punya katakanlah attitude dan kemampuan untuk membuat celah, membuat katakanlah skema menyerang itu tidak mesti dari pemain-pemain yang dispesialisasikan seperti itu gitu loh. Jadi saya melihat memang bagus kalau secara visi permainan Evan Dimas memang belum ada yang bisa menandingi katakanlah di standar Liga Indonesia gitu loh. Cuma permasalahannya Evan Dimas ini lebih banyak bermain satu dimensi gitu loh.
untuk bermain transisional dia agak kewalahan gitu loh. Karena kemampuan dia menyerang dengan kemampuan dia bertahan itu tidak berimbang gitu loh. Katakanlah mungkin yang dibutuhkan Evan Dimas 60% dia bisa menyerang dengan bagus, 40% dia harus bisa bertahan. Itu mungkin level yang mungkin bisa di adjust ya buat dikejar oleh Evan Dimas. Tapi ini kan tidak seperti itu gitu loh. Mungkin 25% dia mampu bertahan tapi 75% dia menyerang. Itu yang tidak dibutuhkan sebetulnya gitu loh. Yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang bisa mengadaptasi pola permainan yang transisional tadi gitu loh, Ya Bro. di level dunia ya, kan memang ada juga pemain-pemain yang hanya bisa menyerang terus pas bertahan dia Iya, diam gitu atau betul. nggak bisa gitu. Jadi Tapi gini, gimana, Bro? lanjut. Iya, gini. Memang pada saat katakanlah kita mundur di awal tahun 2000-an atau di akhir dekade 90-an, itu memang pemain-pemain adalah pemain-pemain yang sebagai pengatur serangan gitu loh. Jadi sebagai inilah dia otaknya Dulu istilahnya sebuah playmaker tim. ya, bukan? Playmaker istilahnya. Ya. Indonesia juga pernah punya playmaker hebat ya, seperti Fahri Husaini, kemudian Ansari Lubis dan sebagainya gitu loh. Cuma kan permainan tuh berganti gitu ya. Ada evolusi permainan sepak bola kan terus berkembang. Artinya sekarang ini yang dituntut adalah pemain-pemain yang bisa bermain bertahan dan juga bisa bermain menyerang gitu loh. Jadi itulah yang dibutuhkan pada saat sekarang. Bahkan kiper sekalipun saat ini sudah menjadi bagian dari awal sebuah serangan. Itu. Ya. Bahkan ada yang kiper yang semaju sampai melewatin garis tengah lapangan kan? Iya, banyak betul. juga yang kayak gitu. Jadi gini, yang perlu dicermati loh, Bro. Perubahan rule of game di sepak bola, di mana dulu tidak boleh lagi, sekarang ini tidak boleh lagi back pass kiper nangkep gitu loh. Ya benar. Nah itu juga kemudian menjadi berubah pola bermain dari para kiper. Sekarang coba ini deh kita cermati. Sekarang dulu kan kita pernah mengenal yang namanya libero ya. Libero adalah pemain bertahan terakhir di depan penjaga gawang gitu ya. Sekarang peran libero itu dipegang oleh kiper gitu loh. Sekarang boleh dibilang libero itu udah hilang gitu loh. Karena lebih mengandalkan dua center back, sementara kiper bukan lagi bersiap di area tiang gawangnya, tapi dia juga bersiap sebagai libero. Benar. Gitu loh, Bro. Jadi apalagi sekarang semua skema penyerangan transisi dari bertahan ke penyerangan dimulai dari kiper. Kalau kiper memang punya kesempatan menangkap bola atau menendang bola, dia tidak akan menendang langsung jauh ke depan, tapi dia akan memulai dari belakang ya. Ya beda ya main dengan zaman dulu ya. Mungkin kemarin yang dibahas dengan kick and rush itu kan begitu ya. Kalau kira-kira langsung dilempar ke depan kan gitu kan. Lempar ke depan. Jadi jembatan di lapangan tengah hampir-hampir tidak berfungsi. Kalau yang sekarang kan memang dari belakang kita mulai sistematis ya. Oke, ada lagi Om yang menarik Om dari gini, yang saya melihat juga ada organisasi permainan transisi ya. Saya pernah dalam pertandingan tersebut saya melihat bagaimana seorang Terence Puhiri yang sebetulnya sebagai winger itu bisa juga menjadi back terakhir yang menghalau bola dari timnas Timor Leste. Benar. Artinya apa? Itu sudah bisa itu artinya sudah bisa mengadaptasi pola permainan transisi. Kalau kemudian ada di tim yang sebelumnya itu biasanya Asnawi ya yang begitu ya, dia yang turun sampai belakang banget. Iya. Dan ada satu momen, satu orang pemain Timor Leste back ya, itu megang bola di daerah pertahanannya sendiri, tiba-tiba dia sudah dikepung oleh 3 orang pemain Indonesia.
Itu kan artinya apa? Ini sudah pola-pola itu sudah mulai kelihatan gitu loh, Bro. Wah, berarti udah Kalau mulai dulu kan keren mungkin ya. dibiarin ya, mungkin 1 lawan 1, Kalau sekarang nggak dulu yang dibiarin. saya inget nih waktu kecil gitu main bola gitu kan, kalau kiper megang bola ya udah tungguin gitu kan. Terus kalau kipernya tuh bisa main-main bola dulu. Iya, sekarang udah nggak bisa Sekarang nggak bisa kayak gitu. gitu. Bahkan di beberapa pertandingan malah eh, ada yang nguntit gitu kan, si kiper tuh Iya. dikuntit gitu sama pemain penyerang. Oh iya, betul betul. Gitu, Bro. Oke, kalau gitu ada lagi nggak, bro? Saya pikir itu aja, Iya. karena kita Tapi juga masih tapi menunggu nanti. menurut saya sih Hah? ini pertandingan keren ya. Indonesia mainnya bagus. Ya, boleh dibilang Tuh, pasti ada perbaikan dari yang segi sebelumnya. organisasi Ya. permainan. Dan yang paling saya suka ya turunnya si Marcelino, Ya, Terence Puhiri, dan Ronaldo Kuate. Itu ya, punya warna yang berbeda, ya. gitu loh, Bro. Mhm. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu obrolan kali ini. Kita bincang lagi di lain kesempatan di Siap, Offside 433 berikutnya. Bye. terima kasih. Sip, Bro.